Hai, Shalom. Ya, selamat pagi anak-anakku kelas 6. Apa kabar hari ini? Sehat? Ya, Bu Edmi berharap semua dalam keadaan sehat dan anak-anak tetap menjaga kesehatan. Ya, anak-anak, baik, kita jumpa lagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Setelah anak-anak mengikuti ujian tengah semester selama 1 minggu, saat ini kita kembali belajar seperti biasa, dan pertemuan kita hari ini yaitu bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia. Nah, anak-anak bersyukur sudah melewati ujian tengah semester dengan baik, dan apapun hasilnya, itulah hasil kerja kalian, dan Bu Guru yakin anak-anak sudah mengerjakannya dengan baik dan dengan jujur. Nah, anak-anak, baik, kita akan belajar bahasa Indonesia. Hari ini kita masuk di tema 4, subtema 1. Anak-anak silakan siapkan dulu buku penanya. Buku pena jilid 6B. Ya, jadi kita belajar di jilid 6B, tema 4, subtema 1. Ya, jika bukunya sudah siap, mari kita mulai. Anak-anak, kita akan belajar di tema 1, 3, 4, dan 6. Ya, jadi tema 4, subtema 1, PB 1, 3, 4, dan 6 sekaligus. Ya, mari anak-anak siapkan bukunya, kita mulai saja. Anak-anak, kita mulai di PB 1, KD 3.2. Pengertian teks eksplanasi. Ya, anak-anak masih belajar tentang teks eksplanasi ya. Sebelum UTS kita juga sudah membahas tentang teks eksplanasi. Dan Bu Guru yakin anak-anak masih mengingat apa itu teks eksplanasi. Anak-anak masih ingat? Ya, tidak apa-apa, kita ulang lagi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan, atau teks merupakan teks yang menjelaskan informasi tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi kita masih membahas ini ya, tentang fenomena. Anak-anak masih ingat apa itu fenomena? Fenomena itu sama dengan gejala. Jadi kalau fenomena alam berarti gejala alam. Apa itu gejala alam atau fenomena alam? Iya, suatu hal yang terjadi atau suatu hal yang benar-benar terjadi, yang dapat dirasakan dan dapat dilihat. Jadi itu ya, fenomena alam itu suatu kejadian alam atau suatu hal yang benar-benar terjadi, dapat dirasakan dan dapat dilihat langsung atau dapat dilihat dengan mata. Nah, anak-anak, contohnya apa itu contoh fenomena alam apa saja? Nah, anak masih ingat ini? Contoh fenomena alam. Yang pertama, misalnya letusan gunung berapi, cuaca, apalagi pembusukan, apalagi gerhana bulan, banjir, tsunami, ya, itu ya contoh-contoh fenomena alam atau kejadian alam, yaitu letusan gunung berapi, kemudian cuaca, kemudian pembusukan ini maksudnya itu ya, proses perubahan sesuatu ya, proses perubahan sesuatu atau benda atau makhluk hidup akibat dari bakteri atau jamur. Contohnya kalau benda ya, makanan makanan yang dibiarkan di atas meja berhari-hari, kalau tidak ditaruh atau tidak disimpan di lemari es atau di kulkas, pasti rusak atau membusuk, bau ya, dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Itu contoh pembusukan. Kemudian ada tadi fenomena sosial. Nah, fenomena sosial ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi
ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat. Jadi itu ya, fenomena sosial itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Tawuran antar siswa, itu ya contohnya. Misalnya, tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi. SMP Tunas Kasih tawuran dengan SMP di depan, SMP 2, itu mudah-mudahan tidak terjadi. Atau perkelahian antar remaja ya, itu contohnya. Kemudian kepadatan penduduk, apalagi korupsi, pencemaran lingkungan, kemudian keadaan anak jalanan, banyak ya contoh-contohnya. Anak-anak nanti bisa lihat di internet, itu banyak sekali contohnya. Itu kejahatan, itu semua adalah fenomena, contoh fenomena sosial. Nah, kita lanjut. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum. Nah, ini pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Anak-anak sudah paham ini ya, sudah ulang-ulang dijelasin. Pernyataan umum itu adalah seperti topik masalah, kemudian deretan penjelas itu adalah isinya, kemudian interpretasi itu adalah simpulan atau penutup ya, penutup atau pesan, pendapat pribadi penulis. Jadi topik atau masalah ini biasanya terdapat di paragraf pertama. Jadi paragraf pertama itu membahas tentang itu, permasalahan. Kemudian deretan penjelas atau isi ini terdapat di paragraf kedua. Kemudian penutup, simpulan itu terdapat di paragraf terakhir ya. Jadi ini tergantung juga dari banyaknya paragraf dalam suatu bacaan ya. Jadi paragraf pertama itu adalah pembukaan atau topik masalah, sedangkan paragraf kedua dan selanjutnya, kalau misalnya dia 3 atau 4 paragraf, kalau dia 4 atau sampai 5 paragraf kedua, ketiga, dan keempat itu adalah isi. Jadi paragraf terakhir itu, paragraf kelima itu adalah penutup. Jadi seperti itu ya anak-anak. Kalau dia 3 paragraf, berarti paragraf pertama itu topik masalah atau pembukaan, paragraf kedua adalah deretan penjelas, paragraf ketiga itu adalah penutup. Nah, kalau dia 4 paragraf, berarti paragraf pertama pembukaan, paragraf kedua dan ketiga itu adalah deretan penjelas. Kemudian di paragraf ketiga itu adalah penutupnya. Itu ya, anak-anak sudah paham ini. Kemudian susunan teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Nah, ini susunannya. Paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik, masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Jadi di paragraf pertama ini membahas tentang permasalahan umum yang akan dibahas. Kemudian paragraf kedua ini dan seterusnya berisi fakta. Itu jadi fakta atau kejadian ya, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. Jadi penyelesaian dari paragraf pertama itu ya maksudnya. Kemudian paragraf terakhir itu adalah berisi simpulan. Jadi di paragraf terakhir itu berisi simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Jadi itu paragraf. Nah, anak-anak ketika membuat suatu simpulan dari suatu teks itu tidak perlu banyak-banyak seperti yang anak buat ya. Membuat simpulan tuh sampai 4 kalimat, bahkan sampai 2 paragraf. Itu bukan simpulan lagi namanya. Simpulan itu cukup 1 kalimat saja, inti dari semua permasalahan. Jadi simpulan itu tidak perlu banyak-banyak, cukup 1 kalimat saja. Itu. Lanjut, PB 3. Menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi.
Setiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat digali dan ditemukan salah satunya dengan menjawab pertanyaannya ini. Jadi untuk menemukan suatu informasi atau menemukan informasi penting dalam teks itu anak-anak harus membaca teks secara keseluruhan dengan teliti, dengan cermat, dengan seksama sehingga anak-anak paham apa isinya. Dari situlah anak-anak bisa menemukan informasi pentingnya. Tapi salah satunya adalah menjawab pertanyaan yang ada. Ya, informasi penting itu dapat ditemukan dalam menjawab pertanyaan yang ada. Nah, kata tanya yang digunakan untuk menggali informasi dari teks eksplanasi adalah kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak sudah paham ini, guru yakin. Sudah ulang-ulang dibahas. Contoh kata tanya dan fungsinya. Jadi, contoh kata tanya dan fungsinya ada, anak-anak bisa lihat di buku jilid 6B. Jilid 6B di halaman 13 ya. Jadi lihat di halaman 13, di situ ada contoh kata tanya dan fungsinya. Misalnya seperti ini. Kata tanya apa itu digunakan untuk apa? Kata tanya kapan itu digunakan untuk apa? Siapa itu digunakan untuk apa? Anak-anak bisa lihat langsung di buku Bu Pena halaman 13. Lanjut. PB4 KD 3.2 menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat ditemukan setelah membaca teks secara keseluruhan dengan saksama. Nah, seperti yang Bu Guru jelaskan tadi ya. Jadi dibaca dulu keseluruhan teks dengan saksama, dengan teliti, dengan cermat sehingga anak-anak dapat menemukan informasi pentingnya. Informasi penting yang sudah ditemukan dari membaca teks dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain. Jadi anak-anak setelah membaca teks, setelah menemukan informasi pentingnya, anak-anak tidak hanya menyampaikan dalam bentuk tulisan ya, anak-anak juga bisa menyampaikan ke orang lain secara lisan, secara langsung ya, seperti itu. Tidak secara tertulis. Contohnya seperti ini. Anak-anak ketika membaca di perpustakaan atau membaca suatu cerita, buku cerita, nah ceritanya itu apa yang menarik di dalam, lalu anak-anak menceritakan itu kepada teman anak-anak. Jadi apa, cerita apa, dongeng tentang apa, misalnya dongeng itu tentang apa, kan anak-anak suka, saya membaca buku ini isinya itu begini, si Anu itu begini, si ini, si A itu begini. Nah, itu yang dimaksudnya informasi yang anak-anak dapatkan dari cerita yang anak-anak baca itu disampaikan kepada teman yang lain. Itu maksudnya. Dan hal ini dapat menambah wawasan kalian. Itu. Ya. Kita lanjut. Nah, saat menyampaikan informasi penting, suara harus jelas. Intonasi jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Jadi intonasi itu tinggi rendahnya suara kalau dalam kesenian ya. Jadi intonasi harus jelas, pelafalan, pengucapan harus jelas gitu ya maksudnya. Ingat kembali penggunaan kata tanya untuk menemukan informasi pada teks. Anak-anak masih ingat ya kata tanya yang barusan kita bahas tadi. Kata tanya apa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana itu. Kemudian kita masuk di PB6, menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Nah, jadi menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Selain menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi secara lisan, informasi penting juga dapat disampaikan dalam bentuk gambar seri. Nah, ini. Jadi selain menyampaikan informasi penting itu dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan, informasi ini juga dapat disampaikan melalui gambar seri. Anak-anak tahu gambar seri dan anak-anak sudah pasti sering membaca gambar seri. Contohnya seperti komik ya. Komik itu termasuk gambar seri. Anak-anak yang suka membaca komik. Nah, kenapa dikatakan gambar seri? Karena
gambar yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan, atau gambar yang satu dengan yang lain itu memiliki hubungan keruntutan. Ya, itu ya yang dimaksud dengan gambar seri. Kenapa dikatakan gambar seri? Jadi gambar yang satu dengan yang lain atau yang seterusnya itu saling berhubungan. Jadi ceritanya itu berkaitan ya, itu. Sampai di gambar yang terakhir itu, gambar yang terakhir itulah penutupnya nanti. Gambar yang pertama itu pembukaan, gambar yang kedua, ketiga, keempat itu adalah isinya. Seperti itu. Jadi dikatakan gambar seri karena gambar yang satu dengan yang lainnya itu memiliki hubungan keruntutan atau saling berhubungan. Nah, anak-anak, apa itu gambar seri? Gambar seri adalah urutan gambar yang mengikuti suatu percakapan dalam hal memperkenalkan arti yang terdapat pada gambar. Jadi itu yang dimaksud dengan gambar seri. Jadi gambar seri adalah urutan gambar yang mengikuti suatu percakapan dalam hal memperkenalkan arti yang terdapat pada gambar. Itu yang dimaksud dengan gambar seri. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menemukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian informasi penting yang ditemukan ditulis kembali sehingga kamu dapat membuat gambar berdasarkan informasi penting tersebut. Jadi itu. Jadi pertama-tama adalah menemukan informasi, membaca keseluruhan teks, kemudian menemukan informasi dari teks itu, lalu kemudian kalian buat dalam bentuk gambar. Jadi informasi yang kalian dapatkan dalam teks itu anak-anak buat dalam bentuk gambar berdasarkan informasi yang kalian temukan di dalam teks. Nah, mari kita lihat contoh gambar seri berdasarkan teks eksplanasi di bawah ini. Nah, di situ ada contoh gambar proses penyaluran dan distribusi listrik. Nah, lihat, ini gambarnya saling berhubungan. Dari yang pertama PLN ya, itu gambar gedung PLN, kemudian ditarik kabel besar, kabel panjang, itu yang disebut penaik tegangan, kemudian disalurkan lagi ke saluran yang disebut dengan saluran transmisi, dari saluran transmisi ke saluran distribusi, dan terakhir ke pelanggan listrik atau disalurkan ke rumah-rumah. Jadi situ penutupnya di rumah, di pelanggan. Jadi itu ya. Jadi ada kaitannya, ada urutannya, saling berhubungan ya. Itu yang dimaksud dengan gambar seri. Itu contohnya tadi ya, gambar seri. Nah, anak-anak, contoh lain dapat anak-anak lihat di buku Bu Pena jilid 6B di halaman 25. Di situ ada gambar, contoh gambar seri. Anak-anak bisa nanti lihat ya di bukunya di halaman 25. Nah, anak-anak, Bu Guru membuat rangkuman materi kita hari ini, yaitu yang pertama, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Informasi dalam teks eksplanasi ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Selain menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi secara lisan, informasi penting juga dapat disampaikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri adalah urutan gambar yang mengikuti suatu percakapan dalam hal memperkenalkan arti yang terdapat dalam gambar. Nah, anak-anak, mohon maaf, itu ada Bu Edmi salah ketik, itu gambar seri ya, bukan gambar sei. Jadi itu adalah gambar seri. Nah, anak-anak, demikian pertemuan kita hari ini atau dalam pembelajaran bahasa Indonesia.
Semoga ya apa yang ibu guru sudah jelaskan anak-anak bisa pahami dan menjadi bekal anak-anak nanti untuk selanjutnya atau dalam mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan. Nah, anak-anak, jika ada hal-hal yang belum dapat dipahami, silakan anak-anak tanyakan langsung ke Bu Etmi melalui WA pribadi Bu Etmi. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, Bu Etmi akan menjelaskan kembali. Nah, anak-anak, sampai sekian dulu pertemuan kita. Selamat pagi, selamat belajar atau selamat beraktivitas. Tetap semangat ya, tetap semangat untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati.